Sahabat Super, Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Super Show. Pak Mario, ini aku pengen menyampaikan curhat dari kakakku sebenarnya nih Pak. Ya. Jadi kakak sama kakak iparku itu kan punya anak gadis gitu ya. Kadang kalau misalkan kakakku yang perempuan nih, itu anaknya buat kesalahan, pasti papanya ngebela. Namanya masih remaja, nggak apa-apa. Namanya masih muda, nggak apa-apa gitu. Terkadang kenapa sih orang tua itu ada yang menggak papahkan anaknya yang masih remaja berbuat kesalahan sih Pak? Super, pertanyaan yang baik sekali. Dan saya dulu merasa sering terbela oleh ibu. Karena ibu yang gitu, kalau bapak menegur, ibu yang membela. Oke. Good, yuk kita lihat meme-nya. Masa muda adalah masa yang suka menolak kemapanan. Dan itu sebabnya anak muda sering menemukan sudut pandang baru. Maka seperti apakah anak muda yang tidak mau berubah? Oke. Pernah dengar kata-kata anti-mainstream? Pernah ya? Anak muda itu memang lucu sekali. Dia bilang, gua anti-mainstream. Tapi dia uang sekolahnya dari gaji bapaknya yang pekerjaannya mainstream. Pegawai negeri. Itu kan mainstream. Ya toh? Nah, anak-anak muda memang begitu. Membenci yang sudah baku, yang sudah jadi, yang disebutnya mainstream, padahal di streamnya dia belum jadi apa-apa. Kan begitu? Tetapi itu yang membuat mereka mudah berubah, karena mereka tidak berada bersama gelombang orang yang banyak. Mereka melihat dari samping. Salah satu cara berpikir kreatif adalah parallel thinking. Parallel thinking itu begini caranya ya. Kalau ada orang bicara dan berpikir, karena waktu dia berbicara, Anda lihat dia berpikir, karena talking is a thinking process. Berbicara adalah proses berpikir. Anda temani proses berpikirnya tapi tidak setuju. Tidak setuju dalam artian bukan menolak. Tetapi Anda sejajar. Contohnya saja gini. Kalau kita bisa gunakan barang-barang yang lebih bagus, maka alat-alat yang kita hasilkan akan bagus sekali. Dia melihat di sini. Oh, jadi barang-barang itu dibuat dari bahan-bahan yang bagus, makanya dia bilang, loh kan bukan bahan-bahannya yang penting, tapi kegunaan dari alatnya. Ini loh parallel thinking. Dia memikirkan kualitas harga dari bahan bakunya, saya melihat dari kegunaannya. Ini yang membuat anak muda yang anti mainstream menemukan hal-hal baru. Nah, kalau dia dinasihati pasti menolak. Dan orang tua sering akhirnya antara dua orang tua ini bilang, nggak apa-apa anak muda memang begitu, memang suka menolak. Nah nanti kita lihat bagaimana teman-teman kita mendemonstrasikan di sini kalau mereka dinasehati. Itu Mas. Super Pak Mario ya. Berarti memang orang tua sengaja memberikan ruang anak-anak untuk mencoba anti mainstream begitu Pak. Oke, dan tampaknya langsung saja sekarang kita menuju ke live game kita. Ini tampaknya mencoba menjadi orang tua katanya ya Pak ya. Yang bersiap untuk live game bersama Pak Mario Teguh di atas stage. Langsung saja. Mbaknya boleh turun. Tepuk tangan dulu boleh. Pak Wilson, ini anak nakal sekali. Oke, so Pak Wilson sekarang jadi bapak ya. Yuk kenalkan ke bapaknya dulu, salaman. Nama saya Fajar. Nama Fajar, good. Marahin Pak, ini nakal anaknya. Fajar, Bapak kemarin ambil raport kamu kok nilai merah semua. Kamu belajar nggak sih? Belajar Pak. Belajar. Kemarin aja jalan-jalan sama teman kamu terus. Itu kan refreshing Pak. Papa telepon nggak diangkat. Kamu habis ngapain? Habis jalan Pak. Habis ngapain? Jalan sama teman. Kenapa nggak Bapak telepon nggak diangkat? Kan gak enak sama teman Pak. Angkat, Bapak tuh ada penting. Bapak telepon kamu tuh biar kamu tuh tahu udah jam berapa itu. Itu udah malam, sudah jam 12. Kamu telepon nggak diangkat, tapi update status di pet sama teman-teman. Update status bisa, telepon nggak diangkat, SMS nggak dibalas, line nggak dibalas, WhatsApp di-read. Gimana ceritanya itu? Kan lagi asik sama teman-teman Pak. Iya, lagi asik, tapi kalau di-read tuh dibalas. Bapak tuh manggil kamu ada perlu. Kalau nggak ada perlu, Bapak nggak bakal manggil. Iya Pak. Lain kali saya. Dia ini marah seperti siapa? Seperti bapaknya persis. Ini bapaknya kalau nonton mesti ketawa karena
Berarti yang dimarahi tadi itu semua yang dimarahkan ke Pak Fajar adalah yang dilakukan dia. Iya Pak? Betul Pak. Tuh, anak muda itu begitu itu tadi kan. Menasihati orang lain lebih gampang. Itu Pak. Jadi kalau begitu ayah itu kalau marah dia itu lihat bahwa anak ini akan masa depannya susah kalau begini terus. Kan bapak pasti kalau menasihati dengan emosi karena dia khawatir toh. Betul. Good. Nah terus anaknya ini loh. Ini termasuk anaknya ini petasan yang cetar gitu atau yang melempem? Melempem. Melempem. Kenapa? Lebih kalau saya sih lebih nurut ke orang tua, Pak. Wow. Gitu. Jadi kenapa WhatsApp gak dijawab? Paketnya habis, Pak. Tuh anak muda, lihat ya anak muda. Jadi anak muda itu imprinting, dia meniru perilaku ayahnya. Sebetulnya. Jadi kalau gitu, kalau anak ini membutuhkan ayah ini karena yang patuh, dia membutuhkan ayah yang kuat. Ya. Ini membutuhkan orang tua yang cool, santai, membebaskan tapi talinya jelas. Itu dia tidak begitu suka dikontrol, tetapi dia mau kebebasan yang talinya jelas. Kalau ini dibebaskan bisa bingung. Karena dia membutuhkan kedekatan. Jadi istilah gini, dalam istilah pemelihara anjing itu leash, talinya, ada yang short leash, ada yang long leash. Ada anak muda yang lebih suka dikasih tali panjang. Itu jenis Anda ya? Ya? Iya. Tali panjang lari kemana-mana, gitu dong? Betul. Tuh, kelindes mobil di sana, gitu. Tuh. Nah, ini short leash. Talinya nggak boleh panjang, pendek. Orang tua harus dekat, harus lama, lebih penyayang ke dia karena ini hatinya lebih gampang luka. Iya, Pak? Iya benar. Gampang sedih, ya gampang patah hati. Kalau menghukum orang lain dengan cara menghukum dirinya sendiri, yaitu dengan dia. Ada orang kalau sakit hati menghukum dirinya dengan ditato dirinya, disakiti, gitu. Tapi kalau ini dia, kalau ini sakit hati apa yang dilakukan? Ya udah diam aja nanti hilang sendiri. Tuh, Ya. ya. Jadi ada memang orang yang bisa talinya panjang, ada talinya dekat. Anak muda itu seperti gitu, tidak bisa disamakan. Itu sebabnya kadang-kadang masalah, jangan dijawab masalahnya. Lihat orangnya mengapa dia bermasalah. Ini juga mengapa dia bermasalah. Kita berikan tepuk tangan ke pasangan anak ini. Mbak Ayu sebagai ibu, ini putri anaknya, nasihati. Mampu ya. Ibu yang belum mampu. Ibu yang belum mampu, ibu yang salah menikah. Ya. Putri, Apa, Mah? kamu dengerin mama ya. Kamu kalau bangun jam 5 pagi harus bangun. Abis bangun sholat, terus jangan lupa mandi, siapin peralatan sekolah. Jangan kayak mama dulu kalau dibilangin susah. Ya kamu harus kayak gitu. Mama gak mau nanti kamu kalau udah dewasa itu telat kerja, terus gak bisa ngerjain apa yang harus kamu kerjain. Kamu harus dengerin mama ya. Kalau baik, aku dengar deh, Mah. Kamu jangan cuma dengerin tapi lakuin ya. Insya Allah, Mah. Kemudian kamu gak boleh keluar di atas jam 6 malam. Kamu harus belajar sampai jam 9 malam. Pokoknya selama kamu masih sekolah, kamu gak boleh banyakan main. Tapi harus lebih banyak belajar. Tapi kan, Mah, aku juga butuh refreshing. Refreshing kamu kalau udah selesai belajar. Pulang sekolah, tidur siang, baru boleh main sebentar, terus pulang. Tapi kan aku bukan anak SD, Mah. Aku udah gede. Aku mau main, mau nongkrong sama teman-teman aku. Tapi kamu masih di bawah 17 tahun, jadi gak harus nurut semua kata mama. Sebelum kamu menikah, kamu harus nurut kata mama. Tapi, Mah, kan di luar sana juga masih banyak. Stop! Kamu gak boleh jawab kata mama. Lalu datanglah papa. Pah, ini si Putri nih nggak bisa dibilangin suruh bangun pagi, iya aja. Tapi tetap aja bangunnya jam 6:30. Kalau nggak digedor nggak bangun. Gimana dong? Aduh Putri, kamu tuh kalau mama ngomong tuh didengerin. Asal tahu aja. Aku dengerin kok, Pak. Masalahnya tiap malam ini mama kamu tuh cerita ke papa, anak kamu tuh gini. Papa tuh pusing juga lama-lama. Pulang kerja cerita begitu. Mama tahu gak Pak, tadi si Putri tuh pergi main sama temen-temennya, mama telepon nggak diangkat bla 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 bla. Itu kakak kamu aja saya udah
Jadi kalau mama kamu ngomong, kamu tuh dengerin. Didengerin kok, Pak. Iya masa, tapi mama kamu tuh masih suka cerita sama papa. Kamu tuh suka ngelakuin hal-hal yang mama nggak suka. Terus aku harus gimana dong? Ikutin kata mama. Tapi kan aku juga butuh teman-teman, Pak. Butuh main. Nggak cuman belajar. Masa pulang sekolah langsung tidur di rumah? Ya, kalau main kan ada waktunya hari Sabtu dan Minggu. Kalau hari biasa lakuin aja hal yang misalnya bangun-bangun pagi, kerjain PR, lalu tidur. Sabtu Minggu juga kamu boleh ke mall. Kita nggak pernah ke mall. Saya mau dulu, kakak beritahu. Oke. Beritahu mama, kenapa adik ini nggak mau dengarkan nasihat. Mah? Mungkin ada pengen bebas. Kayak juga anak muda, Mak. Pengen refreshing. Mama nggak ngelarang kamu mau main sama siapapun. Mama nggak ngelarang kamu mau bergaul sama siapapun. Tapi mama itu cuma ngingetin jangan sampai masa depan kamu suram dengan cara kamu itu bergaul terlalu bebas. Semua itu harus ada waktunya, semua harus diatur supaya masa depan kamu tuh lebih baik. Mama ngomong kayak gini sama papa itu semua demi kebaikan kamu, ya kan, Pak? Betul. Oke, yuk kita simpulkan dulu, Kira-kira Mbak Ayu ini bicaranya seperti siapa? Seperti mamanya. Yang nakal itu siapa? Dia. Tuh loh, anak muda itu kalau mau role playing, dia melihat bagaimana mamanya marah, itu adalah kenakalannya. Tadi, ini persis bapaknya adalah marahi dia Pak Wilson itu seperti itu tadi. Nah, jadi kalau begitu, adik-adik saya yang baik hatinya, memang di keluarga itu seperti begitu. Nanti ini, anaknya lebih pendiam nih ya. Dia menikah bersama wanita yang melahirkan anak-anak yang nakal. Seperti Pak Wilson, katakan gitu. Nah, Bapak siap nggak punya anak yang suka membantah? Enggak. Itu ya, lihat tuh. Berarti ayah harus kuat. Anak muda tidak boleh lemah dari muda. Harus belajar kuat, Pak. Dengarkan ini ya. Orang yang tidak ahli memaksa akan jadi orang yang dipaksa. You ayah yang lemah, anak yang kuat seperti ini, Bapak kalah loh nanti. Jadi adik-adik saya yang masih muda, tadi kan saya sampaikan anak muda harus kuat. Mbak Putri menunjukkan kekuatan, suka ngeyel. Dia tuh bisa ngeyel dia, ini juga kuat. Suka ngeyel dan pinter ngarang. Ini tegas, tapi dia jelas apa yang dia mau. Ini harus lebih kuat, lebih tegas. So, mudah-mudahan kita semua sukses ya. Amin, yuk. Terima kasih banyak. Silakan. Terima kasih sahabat super, terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat. Silakan. Kalau boleh saya simpulkan sedikit, anak muda memang harus kuat ya Pak Mario ya. Yes. Kuat mempersiapkan dirinya khususnya buat masa depan ya Pak ya. Dan juga nantinya untuk anak cucu serta istri yang tercinta pastinya Pak Mario. Atau mau ya. kita lihat meme satu lagi? Boleh Pak Mario. Yuk kita lihat ya meme-nya ya. Nih, sekarang Mas Robi yang baca. Ya. Masa muda adalah masa yang penuh kesalahan. Yang menjadikan anak muda penemu perubahan yang menghebatkan kehidupan. Maka seperti apakah anak muda yang selalu takut salah? Yuk. Adik-adik saya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya kita lihat ya. Orang yang salah dengan orang yang benar, kalau dia benar, dia lebih baik dari sesuatu yang sudah baik. Berarti ini sudah ada, sudah jadi, dan mainstream. Anak muda yang salah berarti kan letaknya di tempat yang tidak biasanya. Lalu dia memperbaiki diri, lalu hebat. Menjadi apa dia? Menjadi orang besar, yang beda, yang baru. Itu loh. Jadi anak-anak patuh, yang patuh betul-betul tidak mau membuat kesalahan dan penakut, akan jadi orang besar tapi di bidang yang sama dengan semua orang. Anak muda yang berani, yang membuat kesalahan, lalu dia memperbaiki diri, akan jadi orang besar di tempat yang tidak lazim.
Semua hal-hal besar ditemukan oleh anak muda yang berani salah lalu menghebatkan diri di dalam kesalahannya itu. Gitu. Pembahasan kita akan nanti kita lanjutkan tentu saja Pak Mario tentang masa muda yang sebaiknya itu harus kita apakan dan kita jalankan seperti apa. Dan tentunya nanti kita akan melihat hasil makeover dari dua sahabat super kita. Tetap saksikan Mario Teguh Super Show.